Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. أعزائي وأحبائي jamaah salat Jumat yang saya hormati, waktu berjalan begitu cepatnya tanpa terasa. Ibadah saum Ramadan kita pada tahun ini hampir selesai, sepertiga kita laksanakan. Untuk itu saya ingatkan kita semua agar tidak lupa untuk memanfaatkan sisa-sisa Ramadan yang masih 2/3 lagi untuk meraih, mengambil sebanyak-banyaknya, semaksimal mungkin fadilah, berkah, keutamaan, kelebihan, pahala yang Allah sediakan di dalam bulan ini yang tidak terdapat di bulan-bulan yang lain. Amatlah sedih kita bila kesempatan yang masih ada ini kita sia-siakan. Tidak ada yang dapat kita ambil, seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, wa kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasanya selain haus dan lapar. Wa kam min qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahw wa ta'ab. Betapa banyak orang yang melakukan qiyamul lail tetapi tidak dapat apa-apa selain berjaga malam dan menanggung kepenatan, kecapekan. Siang dapat haus dan lapar, malam dapat berjaga malam dan keletihan. Alangkah ruginya kita. Aizai wa hibbai rahimakumullah. Untuk tidak kita lupakan bahwa dalam bulan ini Allah mendidik kita memasuki madrasah taqwa, madrasah untuk melatih supaya kita memiliki sifat-sifat taqwa. Dan taqwa ini sebagai buah Ramadan yang diharapkan sangat ditentukan oleh iman yang kita miliki. Maka Allah memanggil kaum muslimin dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang telah beriman, yang telah memiliki iman. Kutiba alaikumusshiyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang bertakwa. Dimulai dengan iman, insyaallah ada hasilnya, yaitu takwa. Artinya kalau bukan dorongan iman,
Hasil takwa tidak akan dapat diraih selama-lamanya. Andai kata Allah beri peluang kepada kita untuk berpuasa berpuluh-puluh tahun dan beratus-ratus tahun, tetapi bila bukan karena dorongan iman dan ihtisab, maka kita tidak dapat apa-apa dari puasa ini. Yang hasil yang sangat diharapkan tadi adalah takwa. Aizan wa hibbari rahimakumullah, arti takwa dalam bahasa Arab asalnya waqayaqi wiqayah. Dalam madhi waqayaqi wiqayah, artinya menjaga, memelihara dan melindungi. Menjaga, memelihara, melindungi. Siapa kita lindungi? Diri kita, pribadi kita. Dilindungi dari apa? Dijaga dari apa? Dari kerusakan, dari kebinasaan, dari kehancuran. Jadi indah sekali tujuan Ramadan ini, tujuan puasa Ramadan ini, memelihara, menjaga manusia supaya jangan terjerumus dalam kerusakan dan kebinasaan dirinya, keluarganya, bangsanya, umatnya. Mulia sekali. Allah jadikan ibadah utama ini di dalam bulan yang disebut Sayyidul Syuhur, penghulu segala bulan, yaitu bulan Ramadan. Kemudian dari waqayaqi wiqayah dipindah ittaqa yattaqi ittiqa. Arti ittiqa dalam bahasa Arab ialah berjaga-jaga, berhati-hati, berwaspada dari kesalahan. Ini menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah syariat, takwa itu banyak sekali. Saya simpulkan 5 saja dari berbagai tafsir. Kita ambil 5 inti takwa untuk mudah kita ingat, dan kita sekarang bekerja, beramal menuju pencapaian sifat-sifat itu. Makna tattaqun? Apa makna tattaqun? Makna pertama ialah tuti'unahu wa la ta'sunah. Kamu patuh kepada Allah dan kamu tidak melanggar ketentuannya. Jadi kalau kita sudah ada tanda kepatuhan dalam diri kita dan tidak ada sikap maksiat melawan ketentuan Allah dan peraturannya, itu sudah ada takwa. Kalau tidak, belum ada. Kita harus bekerja keras bagaimana merealisasi ketaatan ini sehingga hilang kemaksiatan dalam diri kita. Kedua, tadhkurunahu wa la tansawnahu. Takwa yang kedua adalah kamu selalu mengingat Allah dan kamu tidak pernah lupa kepadanya. Mengingat Allah dengan hati, mengingat Allah dengan lidah, mengingat Allah dengan akal kita. Dengan lidah kita sebut nama Allah, dengan hati juga kita sebut dan kita ingat, dengan akal kita ingat Allah dan peraturan Allah dalam hidup ini kalau kita bekerja. Yang ketiga, takwa yang ketiga adalah tashkurunahu wa la takfurunah. Kamu mensyukuri Allah atas nikmat yang diberikan dan tidak pernah engkau engkar meskipun nikmat yang kau harapkan belum tercapai. Tanda takwa yang ketiganya, manusia harus bersyukur kepada Allah. Kalau manusia belum bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan ini, karena hasratnya, impiannya, cita-citanya, angan-angannya belum tercapai, dia tidak mau bersyukur, tidak akan jadi orang takwa. Lalu yang keempat, takhafuna ghadabahu. Kamu takut kepada kemurkaan Allah. Takut kepada kemurkaan Allah. Ada rasa takut kepada kemurkaan Allah, sudah ada takwa. Yang kelima, takhafuna iqabahu wa azabah. Kamu takut kepada hukuman Allah dan azab Allah.
Tadi takut pada kemarahan dan kemurkaan. Berikutnya takut kepada hukuman, iqab dan azab, siksa Allah. Bila kelima-lima ini sudah ada, tercapailah sudah tingkat takwa. Dan ini memang sangat susah kita capai melalui proses yang sangat panjang. Tidak gampang seperti kita melakukan sesuatu yang nampak hasilnya dengan mudah. Karena itulah puasa ini ditentukan oleh iman, oleh ilmu, oleh kesungguhan, oleh semangat yang sangat tinggi untuk meraih kesempurnaan hidup sebagai orang muslim, yaitu inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kamu di sisi Allah yang paling bertakwa. Aizai wa hibba rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala melatih kita, menggembleng kita, mendidik kita dalam bulan Ramadan untuk mencapai nilai-nilai yang saya sebutkan tadi, ada 5. Melalui proses pelarangan terhadap sesuatu yang dibolehkan, dihalalkan. Makan, minum, istri, suami halal. Tetapi di siang hari Allah sengaja melarang kita untuk menggunakan semua yang dihalalkan ini. Untuk apa? Allah ingin mendidik kita supaya kaum muslimin dan muslimat paham dalam hidup ini falsafah halal dan haram. Di dalam hidup ini tidak semua halal, tidak semua boleh. Di dalam hidup ini ada yang boleh, ada yang tidak boleh, ada yang haram dan ada yang halal. Melalui proses menahan diri dari haram, makan dan minum dan syahwat, Allah ingin mengajarkan kepada kita satu kesimpulan, yaitu jika Allah sudah melarang, jangankan dari yang haram, dari yang halal pun wajib berhenti. Kalau Allah sudah melarang, jangankan dari milik orang, dari milik sendiri tidak boleh dipakai, tidak boleh digunakan, tidak boleh didekati, apalagi milik orang. Nah, bila ini sudah ada dalam diri muslim, dia sudah memiliki satu budaya, disebut budaya imsak. Budaya imsak yaitu kalau boleh kita lakukan, kita ucapkan, kalau tidak boleh tidak kita lakukan dan tidak kita ucapkan. Imsak, menahan diri. Itulah makna dari sama yasumu sauman wa siyaman, menahan diri dari apa-apa yang tidak boleh, yang tidak boleh kita lakukan, dan apa-apa yang tidak boleh kita lakukan, baik lahir maupun batin. Aduhai indahnya andai kata sifat yang begini dapat dicapai oleh manusia. Seorang muslim itu bukan seperti kita lihat hari ini, pasti mematuhi jalan-jalan Allah, mematuhi koridor kebenaran yang telah dibentangkan di depannya. Karena manusia di dalam hidup ini disebut kainun mutaharrik. Al-insanu kainun mutaharrik. Manusia ini adalah makhluk yang bergerak. Untuk apa bergerak? Bergerak mencari kebutuhan hidup. Dalam mencari kebutuhan hidup, makan, minum, pakaian, perumahan, harta, mencari kawan, mencari pasangan, mencari keturunan, mencari kedudukan, mencari harta, semua bergerak karena ada kebutuhan. Di dalam bergerak ini Allah membuat peraturan. Bagaimana cara bergerak mencari makan dan minuman, mencari pasangan, mencari keturunan, mencari harta. Dibuatlah satu sistem yang disebut dengan syariat. Dibuatlah satu peraturan yang disebut ta'alim, ajaran, agar manusia dalam mencari kebutuhan ini tidak salah cara bergerak dan cara memilikinya dan cara menggunakannya. Bila mereka salah mencari cara jalan menempuh, menggunakan dan memakainya, akibatnya manusia menderita, rusak, binasa. Tidak hanya dirinya, juga orang lain akan binasa. Karena itu, hadirin yang dirahmati Allah, apakah penyakit
yang paling berbahaya bagi manusia? Banyak orang menjawab penyakit kanker, penyakit jantung. Bukan. Penyakit yang paling berbahaya bagi manusia ialah maksiat, melanggar peraturan. Karena walaupun tujuan tercapai apa yang dicari, tetapi dia binasa atau orang lain rusak. Maka satu pelanggaran di dalam Islam, man asallaha fil ard faqad afsada fiha. Siapa membuat pelanggaran terhadap peraturan Allah di bumi ini, berarti dia telah membuat satu kerusakan dan perusakan di bumi. Jadi yang paling berbahaya adalah kemaksiatan, melanggar ketentuan Allah. Jadi melenceng apa yang kita lakukan itu dari peraturan, di luar jalur. Inilah kebinasaan menghantui dan menunggu manusia. Kehancuran budaya mereka yang telah mereka bangun, peradabannya telah mereka bina begitu hebat, menjulang tinggi, sampai pada akhirnya nol. Mereka tidak dapat keselamatan dan tidak dapat kebahagiaan. Keselamatan hanya ada bila manusia berbuat, bertindak, berlaku seperti tujuan ia Allah ciptakan. Kebahagiaan akan tercapai apabila manusia dekat perasaannya, badannya, hatinya, lidahnya dengan Allah penciptanya. Kalau tidak, dia tetap gelisah, resah menghadapi berbagai-bagai masalah hidup yang membuat hatinya goncang. Maka orang yang dekat dengan Allah, walladzina amanu, orang yang beriman, tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, hati mereka tenang dengan mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, ketahuilah dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang dan tentram. Aizai wa habba irhamakullah, ke arah inilah sekarang kita pupuk jiwa kita dalam Ramadan. Maka tidak hanya kita mengikuti kebiasaan-kebiasaan dan tradisi, tapi kita mengikuti tuntunan guru-guru kita yang memberi ilmu agar kita bisa mencapai tujuan yang kita sebutkan tadi. Nah, andai kata kita diberi oleh Allah anugerah menjadi manusia yang muttaqin, yang bertakwa, itu keuntungannya melimpah. Tidak bisa saya sebutkan sangat banyak. Saya sebutkan satu ayat saja dan kita ambil ada 4 pelajaran. Nanti mungkin saya lanjutkan nanti di waktu tarawih. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Wahai orang beriman, jika kamu sudah mencapai tingkat takwa, in tattaqullah, kalau kalian bertakwa kepada Allah dengan 5 macam yang saya sebutkan tadi, yaj'al lakum furqana, niscaya Allah akan memberikan kepadamu satu furqan, hidayah dan ilmu, kemampuan bagimu untuk membedakan antara kesesatan dan kebenaran, bainal haqqi wal batil. Kamu mampu membedakan antara yang baik dan buruk. Kamu mampu membedakan antara yang menguntungkan dan merugikan. Kamu mampu membedakan antara yang konstruktif dan destruktif. Kamu mampu menilai yang indah dan yang jelek. Bukan hanya mampu kamu nilai, tetapi mampu kamu lakukan dan kamu wujudkan dalam tindakan. Banyak orang tahu mencuri, korupsi tidak baik, tapi itulah yang mereka lakukan. Mereka tahu merugikan bukan hanya satu orang, seluruh manusia yang dalam satu negeri. Sehingga ada pejabat tinggi, menteri, koordinator politik dan hukum mengatakan, seandainya orang Indonesia tidak korupsi dari dulu, dari satu bidang saja, bidang pertambangan, seandainya tidak ada korupsi dan tidak ada kebocoran di situ, jujur orang yang melakukannya, niscaya setiap kepala orang Indonesia dapat dikasih 20 juta per bulan. Itu satu bidang, belum bidang pertanian, belum bidang
ke lautan, belum bidang ke hutan, belum bidang dihitung-hitung. Setiap penduduk Indonesia setiap bulan dapat 100 juta bertepat. Begitu banyak Allah limpahkan karunia-Nya untuk kita, tetapi yang mengurusnya inilah yang tidak muttaqi, tidak memenuhi tuntunan ilahi dengan ambil hak orang. Harus jujur, harus amanah, jangan menzalimi orang. Inilah yang terjadi karena orang tidak terdidik, dan malah ini memalukan. Orang Islam adalah mayoritas yang menjadi penguasa, yang menjadi pejabat, bukan orang lain, orang Islam. Malah kita malu. Ini maknanya pendidikan Ramadan dan pendidikan lain belum tercapai dan masih sangat jauh. Karena itulah seharusnya setiap bulan Ramadan kita berusaha berubah sifat manusia dengan penuh semangat dan antusias, dengan idealisme yang tinggi, melahirkan insan-insan yang berguna untuk dirinya, berguna untuk keluarganya, berguna untuk masyarakatnya, berguna untuk bangsanya, berguna untuk umat manusia seluruhnya. Betapa indah buah Ramadan. Jadi Allah berikan furqan. Yang kedua, wa yukaffir ankum sayyi'atikum, buah takwa. Allah akan menghapuskan semua kesalahan, yaitu dosa-dosa kecilmu dihapuskan oleh Allah dengan sebab takwa. Jadi sifat-sifat buruk yang dalam diri kita disapu oleh Allah, tidak ada lagi. Yang ketiga, wa yaghfir lakum, Allah maafkan dosa-dosa besarmu. Sayyi'at, para ahli tafsir, dosa-dosa kecil. Adapun dzunub wal atham, dosa-dosa besar, diampuni dosa-dosa besar. Lalu yang keempat, dilimpahkan pahala dan karunia yang sangat besar. Allah dzul fadlil azim, karena Allah memiliki karunia yang sangat agung. Karunia Allah dalam berbagai hal Allah berikan kepada kita. Allahu Akbar walillahilhamd. Aizati wa rahmatullah, waktu yang memisahkan kita. Sampai di sini saja khutbah saya pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri kita, untuk saya dan kita semua yang hadir pada hari yang berbahagia ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.